Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah lasatidzah, para dewan guru dan ikhwah sekalian, anak-anak yang kita banggakan, yang kita harapkan mudah-mudahan di hari depan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memikul amanah ilmu, diamalkan untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesemangatan mereka untuk talabul ilmi dan berupaya kuat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, sampai akhwat ini, wa at-talabah jami'an rahimani wa rahimakumullah. Pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang senantiasa kita rasakan, melimpah ruah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sampai kepada kesimpulan jumlah. Jadi yang Allah nafikan al-ihsa, bukan at-ti'dad. Kalau menghitung bisa, tapi menyimpulkan jumlahnya berapa tidak akan mampu. Kenapa? Saking besar dan saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya meminta kepada kita satu hal, yang satu hal itu pun kembalinya kepada kita. Manfaatnya kita juga yang akan merasakannya, yaitu bersyukur. Disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat talabul ilmi, ya, belajar ilmu yang tadi dijelaskan beberapa dalil oleh anak-anak kita yang masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada mereka, memberikan motivasi besar kepada kita akan pentingnya ilmu dan pentingnya orang-orang yang berilmu, ya, pentingnya ilmu dan pentingnya orang-orang yang berilmu. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, ana ingin sampaikan nasihat untuk diri ana pribadi dan juga semua yang hadir, yaitu nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau memberikan nasihat
sebagaimana athar yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Abdullah ibn Mas'ud berkata kepada para sahabat-sahabatnya, qala li ashabihi, berkata beliau kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, kunu ya nabi al-ilmi masabihal huda ahlasal buyuti surujal laili jududal qulubi khulqanas siyab tu'rafuna fis sama wa tahfuna ala ahli al-ardi. Ada beberapa nasihat ini. Beliau katakan, pertama, kunu ya nabi al-ilmi, jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Diungkapkan dengan kalimat ya nabi, dari naba'ah, artinya sumber air yang jernih. Jadi jadilah sumber-sumber ilmu yang betul-betul jernih, ya, bukan ilmu yang ada kotorannya. Ini yang pertama, ya. Nah, di sini menunjukkan yang pertama pentingnya al-ilmu dan pentingnya seorang untuk mempelajari ilmu sehingga dia bisa menjadi sumber ilmu. Ini manusia yang paling bermanfaat, ya, karena hakikatnya seluruh manusia membutuhkan ilmu. Seluruh manusia membutuhkan ilmu dari segala kalangan, dari kalangan yang teratas para raja dan para penguasa sampai kalangan yang paling rendah, barangkali apa, pengemis dan semisalnya, mereka semua butuh ilmu. Maka seorang yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, sadar apa tidak sadar mereka yang membutuhkan, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk misi ilmu ini, sehingga seluruh problematika manusia kembali kepada Rasul tersebut. Dari problem yang paling kecil barangkali, masalah kehidupan harian, bagaimana buang hajat, bagaimana tidur, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana pakai pakaian, sampai permasalahan yang sangat agung, yaitu tentang akidah, tentang iman, semuanya bersumber dengan apa? Al-ilmu. Tidak boleh ngawur. Hatta seorang menghadapi orang jahil tidak boleh tanpa ilmu. Gak boleh kita menghadapi orang jahil dengan kebodohan yang semisalnya, tidak boleh. Maka wasiat yang pertama dari Abdullah ibn Mas'ud adalah kunu ya nabi al-ilmi, jadilah kalian sumber-sumber jernihnya ilmu. Dengan cara apa? Talabul ilmi, belajar. Karena itu usi nafsi wa iyyakum jami'an, ana wasiatkan pada diri ana dan juga antum sekalian, hendaklah bekerja keras, berupaya menambah ilmu, apapun dan siapapun antum. Jangan karena saya guru umum misalkan, nggak perlu menambah ilmu. Justru itu sikap yang keliru. Apalagi talabah, anak-anak sekalian, ya. Nah, ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Iya apa tidak? Iya. Kadang sepekan kita ini bisa jadi nggak belajar, tidak hadir di majelis ilm, tidak membaca, akhirnya tidak berupaya menambah ilmu. Kalau itu terjadi pada kita, segera disikapi. Karena kalau urusan dunia kita tidak mau yang biasa-biasa saja. Maunya yang istimewa. Dan kita ingin selalu bertambah dalam urusan dunia. Kenapa tidak ingin bertambah dalam masalah ilmu? Sedang yang Allah perintahkan Rasulnya untuk mencari tambahan adalah al-ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu.
Pernahkah hal ini terfikir pada kita? Ya, meskipun guru mengajar, katakanlah misalkan apa, SPK sudah mahir, sudah ngerti, nggak perlu dimorojaah, tinggalkan itu, cari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud oleh Abdullah ibn Mas'ud. Belajar ilmu. Kenapa? Kita muslim, kita hamba Allah, apalagi yang mengklaim dirinya ahlus sunnati wal jamaah, itu simatul ilm, alamat ilmu, maka harus menambah ilmu setiap hari. Lebih-lebih para talabah, ya, harus belajar sehingga menjadi sumber ilmu. Istri nyatanya bisa kita beri solusi. Jangan suami wallahu alam, istri wallahu alam, anak juga wallahu alam, akhirnya semuanya wallahu alam. Itu ya, saya kan gak ngerti Ustadz, misalkan, belajarlah, antum masih muda, ini yang paling tua di sini kayaknya saya ini. Nah, kita belajar. Nah, ya, ini wasiat pertama sangat penting. Sehingga apa? Ilmu kita ini menjadi ilmu yang jernih, yang murni, yang tidak tercampuri dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya bukan ilmu, seperti ilmu kalam, filsafat, mantik, dan kebid'ahan-kebid'ahan yang begitu banyak, yang kadang-kadang tanpa terasa hari ini khususnya itu beredar luas di sekitar kita hidup ini, di lingkungan kita ini. Kita bergaul dengan barangkali ilmu-ilmu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian kita tidak beranjak mencari ilmu yang betul-betul jernih, bersumber dari Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman salaful ummah, akidah ahli sunnati wal jamaah, manhajus salaf, apa nggak khawatir kita jadi korban syubhat? Nah, ini semuanya. Maka jangan, oh saya kerja di bagian kebersihan, nggak perlu belajar. Itu urusan tenaga tangan. Enggak, urusan kita dengan Allah itu kan pekerjaan sampingan namanya, pekerjaan sampingan. Ya, pekerjaan dunia itu kan pekerjaan sampingan. Pekerjaan pokok kita adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullah, beliau mengatakan asraful ilmi al-ilmu billah. Ilmu yang paling mulia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita hidup sebagai hamba Allah, yang menciptakan kita Allah, yang memberi nikmat Allah, yang mengurus kita ini Allah. Nanti mati kita akan menghadap Allah, terus antum nggak kenal Allah dengan benar. Atau jangan merasa puas pengenalan kita kepada Allah hanya seperti rata-rata orang awam. Karena kadang-kadang kalimat yang terjadi, orang kalau sudah ngaji meskipun awam itu menghukumi orang lain yang awam, kan gitu. Mereka masih awam kok, padahal dia lebih awam bisa jadi. Kenapa? Nggak berjuang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kalau kenal Allah, a'rafun nasi billah ahsahu minallah. Manusia yang paling mengenal Allah, dialah yang paling bisa menerapkan rasa takut kepada Allah. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan ana ahsakum lillah wa atqakum lah. Sayalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwanya kepada Allah di antara kalian. Karena beliau yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba itu ilmu, ya. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu syar'i. Dan cari ilmu yang jernih, jangan sembarang guru. Al-ilmu huna huwa din, fangduru aman ta'khuduna dinakum. Jadi maksud ilmu di sini adalah agama. Maka perhatikan olehmu dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Guru yang jelas, selamat akidah, selamat manhajnya, memang dia punya ilmu, nampak ketakwaannya. Minimal 3 ciri itu. Guru itu harus satu, memang punya ilmu. Kalau sudah nggak punya ilmu, terus mau diambil apanya? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Masa antum mau ngemis kepada orang miskin? Fakir nggak punya apa-apa, datang, Pak, minta, Pak, minta apa? Saya juga seperti antum. Nah, jadi pertama pastikan kita belajar dengan orang yang memang punya ilmu,
Yang kedua, salamatul manhaj wal aqidah. Manhaj dan akidahnya wajib selamat. Gak boleh sembarang mencari ilmu. Hanya orang bisa mengurai ilmu, tidak. Yang ketiga apa? Duhurut taqwa. Nampaknya ketakwaan dia. Dilihat dari ibadahnya, dari tutur katanya, dari sikapnya, dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Jadi, jadilah sumber-sumber ilmu. Ya, sekupnya tergantung masing-masing kita. Minimal kita bisa melayani keluarga kita terkecil, mendidik anak-anak kita. Ya, membaca Al-Qur'an, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Begitu, dengan pengenalan yang sederhana. Mendidik istri kita. Begitu. Jangan yumdi hakadha, jangan hidup itu berlalu begitu saja. Jangan. Kita muslim loh, hamba Allah. Nanti kita akan menghadap siapa? Menghadap Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi sumber ilmu. Jadi suami harus punya tekad, saya harus bisa jadi rujukan pertama minimal untuk istri dan anak-anak saya. Itu. Suami barangkali belajar tentang taharah, tentang wudu. Nanti kalau istrinya nanya, ngerti tentang sholat. Ya. Nah, ini namanya ya nabi al-ilmu. Cari ilmu yang jernih. Apalagi sekarang kitab-kitab sudah banyak yang diterjemahkan. Jangan beli HP Android yang harganya 4 juta minimal itu. Secondnya aja 4 juta. Mampu beli buku yang isinya ilmu, tidak kebeli. Ini bakhil orang seperti ini. Ya, itu nah. Taib, ini yang pertama. Jadi jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Wabil khusus anak-anak sekalian, ya. Masya Allah, kita berpisah berapa hari anak-anak? 2 pekan. Nah, kerinduan itu akhirnya Allah berikan, kan gitu ya. Antum rindu nggak sama mereka? Mereka siapa itu ya? Masya Allah. Jadi semangat mencari ilmu itu ya. Sampai ada satu kisah ini khusus motivasi untuk kisah Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Daraqutni kalau tidak salah. Imam Syafi'i itu punya santri namanya Rabi ibn Sulaiman. Rabi ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala. Kalau di deretan talamid Syafi'i atau ulama-ulama madhab Syafi'iyah, mesti ada seorang yang namanya siapa? Rabi ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala. Beliau ini dulu orang yang ketika nyantri nggak mudengan, telat betul memahaminya. Begitu di majelis diajarkan oleh Imam Syafi'i, ditanya, hal fahimta ya Rabi? Apa engkau sudah faham ya Rabi? Belum, lam afham. Diulang lagi terus begitu, belum faham. Diulang sampai 39 kali, belum faham. Akhirnya Rabi ibn Sulaiman ini merasa mengecewakan gurunya, sambil malu pergi dia meninggalkan majelis. Melihat santrinya yang begini, lihat ini ya para guru nanti ya. Satu sisi guru, satu sisi santri ini ya. Syafi'i rahmatullah. Akhirnya dicari sama Imam Syafi'i, ditemui. Wahai Rabi, datanglah ke rumah. Jadi kasih waktu khusus. Datang ke rumah Imam Syafi'i, diulang terus. Diimlak lagi. Apa kamu sudah paham? Belum. Terus diulang sampai 100 kali. Kamu sudah paham? Belum. Masya Allah. Ada yang begitu? Nah, kan belum sampai begitu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, wahai Rabi, sebatas itu aku bisa menyampaikan ilmu. Hanya sebatas itu aku bisa mengajarimu. Kalau memang engkau belum paham, berdoalah kepada Allah. Karena aku hanya bisa menyampaikan dan Allah yang bisa memberi. Jadi sudah mentok. Akhirnya mendengar wasiat gurunya ini, Rabi ibn Sulaiman terus datang bermunajat kepada Allah, bekerja keras terus begitu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang luas dan luar biasa kepada beliau,
dilihat deretan ulama-ulama Syafi'iyah, bahkan termasuk perawi paling di antara perawi yang kuat tentang qaul Imam Syafi'i dan juga perawi hadis yang sangat handal adalah Rabi ibn Sulaiman. Sampai Syafi'i mengatakan, wahai Rabi, andaikan ilmu itu ibarat sesuap nasi, tentu saya akan suapkan kepadamu. Tapi yang bisa memberi ilmu adalah Allah. Maka anak-anak jangan lemah. Kita mendapati kesulitan, jangan lemah. Guru-guru kalian itu bisanya hanya menyampaikan, dan keterbatasan mereka sangat mereka miliki. Tapi berjuanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil sebab dengan belajar, berjuang kepada Allah, merengek, meminta, menghibah. Karena yang bisa memberi ilmu siapa? Allah. Demikian juga para guru, para asatid, para ustadzat, hendaklah bersabar menghadapi santrinya. Jangan mudah-mudah memvonis mereka, udah kamu itu memang cap, tidak pernah mudeng, atau dicap dengan bodoh, tidak paham, bebel, idiot. Jangan. Nggak layak kalimat-kalimat itu keluar dari seorang guru. Ya, lihat kesabaran Syafi'i, kita belum ada apa-apanya. Ya, Masya Allah. Ini yang pertama. Jadilah apa? Sumber ilmu, ya. Ini tekad kuat anak-anak. Jadi sumber ilmu. Semakin luas dia menjadi sumber ilmu, semakin berkah. Karena tidak ada sedekah yang lebih mulia daripada ilmu. Ajarkan ilmu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, kunu masabihal huda. Jadilah kalian itu lentera-lentera petunjuk, penerang, lampu-lampu yang terang. Ya. Datang dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kejadiannya begini, Umar bin Khattab itu masuk ke Masjid Nabawi. Begitu masuk ke masjid, dilihat Mu'adz ibn Jabal itu sedang tertunduk menangis di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, ma yubkika ya Mu'adz, apa yang membuat engkau menangis wahai Mu'adz? Ya, maka Mu'adz menjawab, hadithun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu mengisarahkan bahwa apa? Yasirur riya syirkun. Riya yang sedikit saja itu sudah masuk golongan dosa syirik. Ini yang membuat Mu'adz menangis. Dijelaskan ulama di sana ada hadis, inna syirka fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlah. Sesungguhnya kesyirikan di umat ini lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Ini yang ditakutkan oleh para sahabat sekelas Mu'adz bin Jabal. Dia menangis terseduh-seduh mengingat riya yang sedikit saja itu masuk dosa syirik, dan dosa syirik sangat berbahaya. Betapa khawatirnya mereka akan penyakit yang menimpa apa? Keikhlasannya. Sementara orang hari ini tidak berbuat apa-apa, tapi menunjukkan sesuatu agar disanjung dan dipuji manusia. Masya Allah. Ini kalau nggak ada saya di sini, ini nggak ada dakwah salafiyah. Terus begitu. Nggak akan jalan ma'had ini kalau nggak ada saya. Nggak akan jalan dakwah ini kalau nggak ada saya. Dan seterusnya. Niyah. Dia tidak berbuat apa-apa. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang untuk mendapat sanjungan dari apa yang tidak dikerjakan. Ini kondisi manusia hari ini. Sehingga nifak, penyakit-penyakit iman begitu banyak melekat pada hati-hati manusia hari ini, Masya Allah. Ya. Naam. Maka Mu'adz membacakan hadis tersebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul abrara, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Al-abrar dari al-bir, ini baik yang ditentukan dari batinnya yang baik. Abrar, al-abrar itu orang-orang yang baik
yang kebaikan ini betul-betul muncul bersumber dari batin dan hatinya yang jernih. Itu baru namanya al-abrar. Ya. Al-adqiyat, orang-orang yang bertakwa. Al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi. Jadi al-abrar, al-adqiya, al-akhfiya, orang baik bertakwa tersembunyi. Ya. Alladzina idza ghabu lam yuftaqadu, orang-orang kalau mereka enggak ada, enggak dicari oleh orang lain, enggak dikenal orang. Ini bahaya apa? Kebalikannya hubbudz zuhur, cinta ketenaran. Nah, itu bisa menghancurkan punggung manusia. Dan manusia semua ingin tenar, ingin dikenal, sehingga kadang-kadang bikin perkara yang aneh-aneh. Ya, itu baru ngaji latihan apa begitu, belum benar sudah diupload di YouTube, kan gitu ya. Masya Allah. Jadi orang hari ini nggak khawatir terhadap keikhlasannya itu. Kita ini Masya Allah. Ya, inilah beda kita dengan salaf kita ini, Masya Allah, luar biasa ya. Naam. Jadi orang-orang yang idza ghabu, kalau mereka gaib, tidak hadir, tidak ada, tidak terlihat oleh manusia, lam yuftaqadu, tidak pernah dicari, nggak pernah ditanyakan kemana si fulan, enggak. Ya. Wa in hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu, kalau mereka ada hadir, tidak pernah disebut dan tidak pernah dikenal. Ya, orang biasa. Ini dijelaskan ulama, gambaran bahwa orang ini adalah orang yang betul-betul tadi baik hatinya, bertakwa, tetapi dia tidak menampakkan amal ibadahnya di hadapan manusia. Gak dikenal orang, tidak apa-apa. Ya, nanti lihat di akhirnya. Ya, qulubuhum masabiqul huda, ini hati-hati mereka adalah lentera-lentera petunjuk. Hatinya jernih, diterangi dengan ilmu, diterangi dengan iman, diterangi dengan ketakwaan, sehingga ketika berkata, perkataannya penuh hikmah. Ketika memberikan bimbingan, bimbingannya adalah bimbingan yang lurus. Ketika melarang, larangannya adalah larangan Allah dan Rasulnya yang dia sampaikan. Masabiqul huda, hatinya ibarat apa? Lentera-lentera petunjuk. Masya Allah. Ada orang yang kadang-kadang begitu. Kita berbicara dengannya, kita mendapatkan faidah ilmu. Kita berbicara dengannya, kita mendapatkan bimbingan. Kita duduk dengannya, bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita. Kita bergaul dengannya, bertambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Qulubuhum masabihul huda, hati-hati mereka ibarat apa? Lentera-lentera petunjuk. Yakhrujuna min kulli ghabra'a mudlimah, mereka keluar dengan izin Allah, mereka bisa selamat. Yakhrujuna ayyanjun, selamat dari apa? Kulli ghabra'a mudlimah, dari semua debu-debu yang gelap. Dijelaskan dari fitnah-fitnah. Mereka bisa keluar dari fitnah-fitnah yang diarahkan oleh manusia kepada dirinya, karena kejernihan hatinya, kebaikan dirinya, Allah selamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang agung ini, begitu beliau menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, menyampaikan tauhid, menyampaikan al-iman, mendakwahkan Islam, dihabisi pribadi beliau, dikatakan apa? Pendusta, dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang syair, dikatakan orang gila. Pokoknya dibunuh karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan orang nggak mau percaya sama beliau, orang tidak mau mendengar ucapannya, orang akan meninggalkannya. Ini orang gila, orang sampah. Nabi jawab apa? Nabi nggak repot mengatakan, doh saya nggak gila loh, saya nggak tukang sihir. Nggak, Nabi diam. Tapi Allah keluarkan Rasulullah SAW dari debu-debu yang gelap, fitnah-fitnah tersebut. Muncullah pribadi yang sangat agung, sehingga dengan keberadaan beliau yang seperti itu, berguguran satu demi satu fitnah itu. Enggak repot beliau, enggak kalang kabut menerangkan saya enggak. Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi, wanita suci ini, pulang
tertinggal dari rombongan Rasulullah SAW. Munafikun menebarkan fitnah, penzina, berzina disebarkan di seluruh Madinah, sampai berat rumah tangga Nabi SAW. Banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan fitnah ini karena saking dahsyatnya. Beliau tidak mengucapkan apapun. Beliau hanya mengatakan sabrun jamil, kesabaranlah yang indah. Maka berlalu waktu, keluar pribadi Ummul Mukminin Aisyah, langsung dibebaskan, dibersihkan, dilepaskan oleh Allah Jalla fil Ula tentang kesucian diri beliau radhiyallahu anha. Masya Allah. Ini ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati mereka dengan selamatnya hati itu, dengan jernihnya hati itu, karena dipenuhi dengan upaya untuk ikhlas, memberikan bimbingan kepada manusia di saat muncul perkara-perkara yang membingungkan, di saat manusia terhempas oleh fitnah, di saat manusia bingung menghadapi permasalahan hidup, dia menjadi rujukan. Dia bisa menyelamatkan dirinya, membimbing dirinya dengan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang istimewa, tidak dikenal. Kalau kita melihat bagaimana Uwais Al-Qarni, penghulu tabi'in, itu manusia jembel, nggak dikenal, nggak punya kedudukan mulia. Bahkan dia pembantu, bahkan sebagian orang menghukumi orang ini orang yang layak diketawakan karena sudah miskin. Ya, kadang-kadang cuman bantu ngembala kambing, bajunya compang-camping, tidak nampak ibaratnya penampakan yang istimewa. Tapi lihat, dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenal oleh Allah, sampai Allah panggil Rasulnya, Allah wasiatkan kepada Rasulnya tentang orang ini. Masya Allah. Ya, nah itu yang kedua. Jadilah masabihul huda, jadilah lentera-lentera, lampu-lampu yang membawa jelasnya petunjuk ini. Nah sekarang kalau kita terjemahkan, bawa manhaj ini jangan compang-camping, harus dhahirina alal haq, nampak di atas kebenaran. Hari ini sudah mulai kabur ini pada sebagian kaum muslimin. Dhahirkan manhajus salaf itu, ini al-haq, ini standar. Model beragamanya para sahabat itu standar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman seperti kalian beriman wahai para sahabat, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Karena keimanan para sahabat, manhajnya para sahabat, akidahnya para sahabat itu al-huda. Maka dikatakan oleh Allah faqad ihtadaw, pasti mereka akan mendapatkan apa? Petunjuk. Ini ilmu yang harus kita cari, sehingga menjadi masabih al-huda. Nggak perlu bawa senter jalan di tengah manusia yang bermacam-macam fitnah yang begitu banyak. Dan kembali kepada asal, ilmu itu indal mauqif, ilmu itu di saat harus bersikap. Jadi ketika muncul banyak fitnah dan seterusnya, kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang terhempas oleh fitnah itu, baik fitnah subhat ataupun fitnah syahwat. Nah untuk kokoh teguh itu bekalnya apa? Al-ilmu. Mungkin anak-anak yang SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum merasakan pentingnya ilmu. Yang musibah itu kalau yang sudah besar berhadapan dengan kehidupan yang begitu banyak fitnah-fitnah, kok belum merasakan pentingnya ilmu. Sekarang belajar anak-anak, rajin belajar. Kalian belum tahu gunanya ini. Kalian dikasih pedang oleh ustadz kalian, saat ini belum tahu gunanya. Barangkali satu saat kalian salah untuk ngiris berambang misalkan gitu, bawang merah, nggak apa-apalah itu, cuman bawang merah aja, tapi jangan ngiris orang, kan gitu ya, salah. Satu saat kalian akan tahu kenapa ustadz saya kasih pedang ini. Ternyata di hadapan saya ada orang-orang kafir yang harus saya tebas leher mereka dengan pedang-pedang ini. Nah
sekarang kalian diajari ilmu oleh guru-guru kalian, barangkali manfaatnya, gunanya saat ini belum kalian rasakan, satu saat kalian akan merasakan. Maka sekarang bersabar, didik diri, cari ilmu. Belum tahu manfaatnya, yakini ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya pasti manfaat. Kok ternyata kalian belajar zikir pagi dan petang, kalian masih enggan mengamalkannya. Begitu mengamalkan belum tahu rasanya. Terus amalkan, pelajari, amalkan, pelajari. Satu saat nanti Allah akan beritahukan kepada kalian manfaat ilmu tersebut. Ya, jadi jangan sekarang. Sekarang makanya kadang-kadang masih rewel, suruh belajar, masih alasannya sakit. Ya, selesai halaqah sehat. Belum tahu manfaatnya. Ya, ngaji begini ada yang tidur, ada yang tidur ini. Belum tahu manfaatnya. Manfaat apa anak-anak? Ilmu apa tidur? Ilmu, masyaallah. Ya, jadilah kalian masabihul huda, ya, lentera penerang yang membawa petunjuk, sehingga kalianlah yang mendohirkan kebenaran, kalianlah yang nanti menampakkan, ya, kebenaran manhaj ini, kebenaran agama ini terus begitu dipikul. Itu dengan ilmu yang kalian harus pelajari saat ini, bahkan semua kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ahlasal buyut. Jadilah kalian ahlas al buyut, hamparan atau tikar yang di rumah, tikar yang dipasang di rumah. Jadilah itu. Apa maksudnya? Jadilah kalian orang-orang yang melazimi tempat tinggal kalian, rumah kalian, jadikan ibadah kalian di situ, belajar di situ, dilazimi di situ, khususnya ketika bertebaran fitnah-fitnah. Nah, hari ini banyak sekali fitnah. Udah, yang kalau sudah di ma'had saja. Ini rumah kalian, lazimi rumah ini. Ya, tenang belajar di sini. Enggak usah kasak kusuk. Tenang belajar, menghadap kepada kitabullah, hadis-hadis Nabi SAW, mengambil ilmu dari ustadz-ustadznya. Tenang. Demikian juga yang lain. Zaman fitnah sekarang ini, banyak-banyak tinggal di rumah. Ya, naam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibni Abi Saybah rahimahullah ta'ala dalam musannafnya, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna min waraikum fitanan kaqita'il lailil mudlim. Ketahuilah, di belakang kalian ada fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ini Rasulullah yang bicara lah, ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Segera kalian beramal, segera beramal sebelum munculnya apa? Fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Pagi hari seorang dalam keadaan masih beriman, sore sudah jadi kafir karena dahsyatnya apa? Fitnah. Pagi tadi katakan pagi beriman, sore sudah kafir, ya. Kemudian apa? Sebaliknya, begitu sore dia beriman, paginya sudah jadi kafir karena dahsyatnya fitnah. Sekarang lihat, banyak sekali pembatal-pembatal Islam yang dikerjakan oleh orang hari ini tanpa disadari. Satu, karena kebodohannya, yang kedua karena apa? Kesombongannya, yang ketiga apa? Tidak begitu memperhatikan tentang batasan-batasan keimanan dan pembatal-pembatalnya. Kita ada fitnah 25 Desember hari Natal, sekian banyak kaum muslimin terhempas imannya. Dia jual Islamnya. Ini nifaq. Hati-hati. Itu kekufuran. Ya. Naam. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk pada saat terjadi fitnah lebih baik dari yang berdiri. Wal qa'imu khairun minal masi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal masi khairun minal raqib. Yang berjalan lebih baik dari yang berkendaraan. Pokoknya semakin mendekat fitnah semakin jelek. Semakin jauh dari fitnah semakin selamat. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, fama ta'muruna,
apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qal kunu ahlasal buyut, jadilah kalian melazimi rumah-rumah kalian, berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian, jangan banyak keluar rumah. Ya, seperti hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, beliau bertanya ya Rasulullah, ya Rasulullah, man najat, apa itu jalan keselamatan? Qala amsik alaika lisanak, tahan olehmu lisanmu, wal yasaka baituka, dan daklah rumahmu meluasimu, wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Kalau diamalkan 3 kali ini, masya Allah, selamat kita dari fitnah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, wasiat yang keberapa tadi? Ketiga, jadilah kalian selalu berupaya melazimi rumah kalian, mempersedikit di zaman bergejolaknya fitnah untuk meninggalkan rumah, berdiam di rumah, di ma'had berdiam di ma'had, nggak usah keluyuran kemana-mana. Fitnah hari ini masya Allah, ya. Nah, kalau sampai pada titik yang tidak mampu lagi, itu namanya uzlah, menyingkir, menyelamatkan diri, ya. Nah, kemudian wasiat yang keempat, kunu surujal lail, jadilah kalian pelita di malam hari. Apa maksudnya? Ini terjemahan dari ilmu. Fala yakunu mardiyan illa bisaf'ihi bi amalin salihin fi jawfil laili al-ghabir. Seorang yang berilmu, tidaklah dia akan mendapatkan keridhaan yang mulia yang sebenarnya sampai dia wujudkan ilmunya dengan amal saleh. Di antara tanda yang sangat nampak, dia bangun di pertengahan malam atau di sebagian malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah di saat manusia tertidur pulas, kalian menjadi pelita di malam hari, bangun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan, yambagi lihamilil Qur'an ay yu'rafa bilailihi idzan nas naimun. Semestinya bagi orang yang memikul amanah Al-Qur'an, bukan yang menghafal Quran, bukan penghafal Quran, dia muslim mukmin yang dia mencintai Al-Quran, dia punya perhatian terhadap Al-Quran, dia ilmunya diambil dari Al-Quran, dia mengagungkan kitab Allah ini sebagaimana kedudukannya. Kata Ibnu Mas'ud, yang bagi lihamil Quran, semestinya bagi pembawa Al-Quran seperti ini, dia dikenal dengan malamnya di saat manusia sedang tidur. Dikenal di malam hari itu, dia adalah pelita malam hari itu di saat manusia apa? Naimun, sedang tidur. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah salafiyun? Ini hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, kemudian melalui malamnya tidak diberikan sedikit pun untuk Allah. Bangunlah malam hari, salat witirlah, beri bagian kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat, itu kelezatan. Bermunajatlah kepada Allah. Kelezatan munajat kepada Allah di saat sepi seperti itu, di saat hening, barangkali anak kita tertidur, istri kita tertidur, tetangga tertidur, kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa nikmatnya bagi orang yang betul-betul mau ikhlas menjalaninya. Para talabah jangan sampai luput malam itu dengan apa? Salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Wa binaharihi idzan nas muftirun. Orang yang membawa Al-Quran dikenal siang harinya dia berpuasa, di saat manusia yang lain tidak berpuasa, berbuka. Biasa, masya Allah. Kita doakan anak-anak kita yang biasa puasa sunnah, ya, puasa sunnah, masya Allah, dilazimi. Ya, nah. Wa bihusnihi idzan nas yafrahun. Dan seorang yang diketahui dengan kesedihan hatinya, memikirkan dosa dan kesalahannya, memikirkan selamat dan tidak selamatnya dia dari fitnah-fitnah, di saat manusia bergembira, bersenang ria. Orang-orang yang lalai hatinya bersenang bergembira dengan dunianya, pembawa Al-Quran
ahli sunnah, dia bersedih memikirkan dirinya yang barangkali khawatir tertimpa penyakit ghaflah, lalai dari mengingat Allah, dosa yang dikerjakan, khawatir tertimpa fitnah-fitnah yang demikian dahsyat, dia sedih. Maka dia akan datang kepada Allah dan sering merenung, muhasabah diri. Wa bibukai idzan nas yadhakun, dan seorang yang dikenal dengan tangisannya di saat manusia tertawa. Masya Allah, ya. Wa bisamtihi idzan nas yahudun, dan dikenal dengan sifat diamnya, bukan gak mampu bicara, tapi dia kekang diam dia. Dari pembicaraan yang tidak baik, dia dikenal dengan diamnya di saat manusia menghabiskan suaranya untuk berbincang-bincang tanpa arah. As-samtu beda dengan as-sukut. Bahasa Indonesia sama-sama diam. Tapi as-samtu itu dia mampu berbicara, tapi dia memang kerja keras menahan lisannya untuk tidak berbicara kecuali dalam perkara yang baik. Itu as-samtu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut somata. Siapa yang beriman kepada Allah dan yang akhir, hendaklah dia bicara yang baik, kalau tidak apa? Diam. Ya. Nah, wa bi khusu'i idzan nas yahtalun, dan seorang yang dikenal dengan kekhusuan yang ada pada dirinya di saat manusia liar, dia nampak kekhusuannya. Ya. Ini jadilah, kata Ibnu Mas'ud yang keempat, surujal lail, pelita-pelita di malam hari. Hatta anak-anak begini, saya harapkan kemarin, saya itu nunggu-nunggu cerita orang tua kalian, ngapain 2 pekan di rumah ini. Biasanya ada WA, Masya Allah Ustaz, anak kami malam kami belum bangun, dah bangun. Itu surujal lail, pelita di malam hari. Ada nggak itu anak-anak ya? Yang senyum-senyum ini mencurigakan ini. Ada ya, Masya Allah. Itu malam hari 2 rakaat tambah 1, 3 rakaat, itu udah prestasi. Yang keker aja nggak kuat loh anak-anak ya, kali yang kerempeng gini kuat kok ya. Masya Allah. Ini kalau nggak Allah pilih nggak bisa, nggak bisa. Dan kalau kita nggak berjuang nggak bisa. Antum yang makan kalau dihitung itu terpenuhi 4 sehat 5 sempurna, mestinya badannya keker, tenaganya kuat. Giliran bangun malam, jifatun billail, jadi bangkai di malam hari, kayak kerupuk tersiram air, mekar apa? Nggak kuat. Jadi semua dengan fadilah Allah SWT. Ya, nah ini untuk semua kita. Taib. Sampai Nabi SAW menghabarkan dalam hadis yang sahih, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan beri naungan dia di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Minhum, di antara mereka apa kata Nabi? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, khalian, bersepi hanya dengan Allah, fafadat ainah, kedua matanya menangis. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Yang sehari ini tadi belum menangis kepada Allah, sesali. Kenapa? Kita harus khawatir hati kita keras. Ya, sedang Nabi memberikan jaminan, salasun la tara a'yunuhumun nar, 3 mata yang tidak akan pernah melihat api neraka. Minha, salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, mata yang menangis karena takut kepada Allah, karena ingat Allah, dia takut kepada Allah, tidak akan tersentuh api neraka sampai air susu itu bisa kembali lagi ke tempatnya. Paham maksudnya? Air susu kembali ke tempatnya mungkin? Tidak mungkin. Artinya dia tidak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah.
Kok saya nggak bisa nangis Ustaz? Terus. Ibku. Fa ilam tabku fatabaku. Nangislah. Kalau nggak bisa nangis, terus buatlah supaya menangis. Bersendiri kepada Allah. Karena tidak bisa menangis kepada Allah itu dalil bukti bahwa hati tertimpa penyakit ghaflah, lalai. Apa yang paling sering membuat lalai? Syahwat dunia. Masa sih berat untuk Allah setengah jam saja? Ya, itu na'am. Kemudian yang ke berapa? Saya itu agak sedih sebenarnya. Kenapa coba? Nggak ada yang nyatet. Mana buku kalian? Saya pikir tadi ini ada tausiah, nyatet. Nah, semua tangan kosong semua ini, Masya Allah. Kalau yang hafalan-hafalan kuat begini saya sih nggak ragu. Pak Haryadi dan semisalnya itu. Yang ini loh, kok nyatet gitu. Besok imtihan keluarlah ya. Nah, ini semester genap keluar ini. Wasiat baru masuk ini. Ala keempat, ala ketiga siap-siap. Sampai kelas 8, kelas 9 siap-siap ya. Nah, itu. Nanti masukkan ke soal ini para guru ya. Nah. Baik, yang kelima. Yang kelima betul? Ah lupa betul aja gitu. 5. Jududal qulubi. Selalu berupaya memperbaiki hati, memperbaharui hati. Yang dimaksud apa? Al-iman. Dia berupaya terus memperbaiki keimanannya. Kenapa? Dalam hadis dikatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yahlaqus saubu. Sesungguhnya iman itu yang ada di dalam hati, di dalam rongga kita ini, keimanan itu bisa usang. Bisa usang sebagaimana baju yang kita pakai bisa usang, bisa lemah, bisa berkurang, bahkan fal iyadu billah bisa hilang iman itu dari hati seseorang. Baju itu baru bagus kita pakai, lama-lama usang, lama-lama berdebu. Kalau nggak kita rawat, nggak kita cuci, nggak kita pelihara, begitu. Demikian juga apa? Iman. Maka wasiat Ibnu Mas'ud yang kelima adalah selalu apa? Memperbaharui keimanan kita ini. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud juga biasa begitu. Kalau ketemu teman-temannya, beliau mengatakan apa? Hayya bina najlis sa'atan nujaddid imanana. Kata beliau, ayo kita bermajlis sesaat. Kita perbaharui apa? Iman-iman kita. Nah, mudah-mudahan dengan majlis seperti ini kita perbaharui iman-iman kita. Bermajlislah, duduk. Ini kebiasaan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud kalau temu teman-temannya begitu. Hayya bina najlis. Yuk kita bermajlis dulu. Saatan, sesaat sajalah. Ya, 7 menit, 5 menit, 10 menit begitu, 15 menit. Nujaddid imanana. Kita perbaharui apa? Keimanan kita. Kita perkuat keimanan kita, kita perbarui, kita apa? Tumbuh suburkan keimanan kita. Jadi perhatian mereka dengan iman itu luar biasa. Di saat manusia hari ini majelis makan dan minum, majelis tertawarnya bergembira ria, majelis obrolan tentang dunia, mana yang memperbarui keimanan? Justru melalaikan dari keimanan. Maka hadirlah ke majelis-majelis al-mawaid, nasihat. Kalau kita merasa diri kita ini, iman kita ini ada sesuatu yang lemah dan seterusnya, datanglah kepada orang yang bisa memberi nasihat kepada kita, supaya terpompa keimanan kita ini. Jangan seperti orang-orang fasik, orang-orang yang lalai dari Allah, orang-orang yang tidak memperhatikan tentang iman. Kemana mereka? Mereka pergi ke tempat-tempat yang indah, kata mereka, dari dunia-dunia yang indah. Mereka melepaskan kepenatan hidupnya di situ. Tajawul di situ, tamasya di situ. Sedang orang yang beriman tidak. Dia perhatikan imannya. Karena baik dan tidaknya seorang tergantung apa? Keimanannya. Ya, itu dengan cara apa? Dia minta nasihat, kalau tidak kemudian diwujudkan dengan amal yang saleh, dia sedekah,
dia santuni kaum muslimin yang butuh santunan, dia sebarkan ilmu, dia talabul ilmi, dia hadir ke majlis zikir, majlisul ilm, begitu baca Quran. Ini dalam rangka apa? Menjaga keimanannya. Jangan dibiarkan. Kalau kita sholat terasa tidak nikmat, kita baca Quran terasa tidak nikmat, berarti bermasalah di mana? Di iman. Sebagaimana kalau kita makan terasa tidak lezat, berkurang nafsu makan kita, berarti kesehatan kita turun. Apalagi sampai hilang rasa, hilang penciumannya, itu hilang. Nah, ini corona. Kok dibiarkan? Jangan dibiarkan. Kita sakit, kita makan manis kok jadi pahit. Dimasukkan makanan jenis apapun, satu rasa. Berarti problem di kehidupan, di jasad kita ini. Kita akan datang mencari obat supaya sehat, sehingga nafsu makan kembali apa? Normal. Demikian juga ta'mul iman, makanan iman dari zikrullah, qiraatul Quran, salat, talabul ilmi dan seterusnya, itu kok terasa menjenuhkan, gak enak, hambar, khusyuk sulit, nangis aja gak bisa kepada Allah. Lah kok dibiarkan? Zalim antum kepada iman antum. Kalau hilang iman itu pergi dalam keadaan kita tidak merasa. Masya Allah. Kan itu penyakit yang paling berat, obatnya itu penyakit apa? Maradul qalbi, penyakit hati. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, kenapa? Karena obat dari penyakit hati itu adalah amarrud dawa, paling pahitnya obat. Apa obat penyakit hati itu? Kullu ma yukhalifu hawaka, semua yang menyelisihi hawa nafsumu, itulah obat penyakit hati. Jadi kalau kita ingin sehat iman kita, selisih hawa nafsu kita, siksa dia. Ya, jangan dengarkan fatwanya, jangan dengarkan ajakannya, siksa dia. Begitu. Dan sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan, tipu daya setan itu kuat apa lemah? Lemah. Setan tuh nggak punya kekuatan, baik hujah ilmiah ataupun kemampuan fisik, nggak punya. Cuman kita yang terlalu lemah, sehingga ditipu dengan iming-iming casing gitu aja, sudah lari semuanya mencarinya. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan sebenarnya lemah. Tapi kenapa kita maksiati Allah? Coba kalau kita bermaksiat maksiati Allah mengikuti setan itu, kira-kira ada nggak alasan ilmiah? Nggak ada. Setan mampu memaksa kita? Nggak mampu. Tapi kenapa kita maksiati Allah? Karena kita yang terlalu memberi ruang bebas kepada setan untuk menginjak-injak kehormatan kita. Nah, pahami itu. Setan sendiri mengakui, sebenarnya saya nggak punya kemampuan atas kalian. Cuman saya iming-iming kalian, kok kalian mau? Sekarang ketika bencana menimpa kalian di yaumul qiyamah, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian caci aku, caci diri kalian sendiri. Kenapa kalian bisa tertipu? Nah gitu loh. Jatuh dalam satu lubang ya jangan berkali-kali. Bersama itu kasih sayang Allah hadir, pintu taubat, pintu istighfar, sehingga menambah ruang ibadah berikutnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mengingat Allah? Mau sampai kapan lagi? Ya, nah, baik. Kemudian yang ke berapa? 6. Tadi nomor 5. Khulqanas siap. Pakaiannya sederhana. Nah ini hamba yang dicintai Allah, pakaiannya sederhana, tidak nampak orang perlente apa, pakaiannya licin sehingga dihormati orang. Enggak, manusia biasa. Bukan berarti Islam menganjurkan untuk dekil, beda loh ya, dekil dengan sederhana itu beda. Kebersihan bagian dari iman. Umar bin Khattab pakaiannya sederhana, Amirul Mukminin pakaiannya sederhana, tambalan, tapi wibawanya luar biasa. Sampai pemimpin Kisra, ya, pemimpin Persia Kisra itu dengar nama Umar, udah gemetar dia.
Itu baru dengar namanya, ketemu orangnya pingsan. Wibawanya, kenapa? Seorang yang agung di dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan Allah berikan kewibawaan di hadapan manusia. Dia Amirul Mukminin, kekuasaannya 2/3 dunia, tapi pakaian dia tetap pakaian dia, yang dia tambal dia sendiri. Sederhana luar biasa. Meskipun hari ini tidak mungkin kalian menerapkannya, karena beda standar. Dulu masa salaf, keimanan, ilmu, ketakwaan seorang menjadi ukuran. Sekarang yang jadi ukuran adalah kedudukan dunia. Nah, ini orang-orang atau hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kemudian yang ke-7, tu'rafuna fi ahli sama wa tahfauna fi ahli al-ardi. Dia dikenal di penduduk langit meskipun tersembunyi di hadapan manusia di muka bumi ini. Masya Allah, tenar di langit, tidak dikenal orang di muka bumi ini. Seperti tadi siapa? Uwais al-Qarni, dikenal oleh Allah, dikabarkan kepada Rasulnya. Jadilah seperti itu. Kita aja merindukan jadi orang yang seperti ini. Nggak usah dikenal oleh manusia, tidak apa-apalah. Tapi Allah kenal kita menjadi hamba yang baik, yang jujur keimanan kita. Di saat manusia tidur, Allah tahu kita bangun menuju kepada Allah, menangis kepada Allah, merengek dan berharap hanya kepada Allah. Takut kalau ada kenifakan dalam imannya, dia mohon kepada Allah agar jujur keimanannya. Allah kenal. Nggak dikenal manusia, nggak ada masalah. Bahaya dikenal manusia itu. Hati-hati kalau seorang melangkah, tapak kakinya sudah diikuti manusia. Hati-hati, ini fitnah yang besar. Sampai Imam Yusuf As-Sikhtiyani ketika berjalan bersama kaum muslimin, para santrinya begitu, mau melewati suatu kaum, ingat ya, nanti jangan panggil nama saya dengan syekh atau siapa. Karena bisa jadi manusia itu mengerti nama tapi belum mengerti fisik. Khawatir beliau dipanggil dengan panggilan itu, lalu manusia terfitnah dengan nama beliau, lalu diperlakukan dengan yang tidak semestinya, terfitnah imannya dan keikhlasannya. Subhanallah. Takutnya beliau dengan kemasyhuran. Ada seorang alim ketika paceklik, kekeringan, kemarau panjang, Amirul Mukminin mengumpulkan kaum muslimin salat istisqa. Amirul Mukminin maju memimpin salat istisqa, berdoa meminta hujan kepada Allah. Enggak ada tanda-tanda awan datang, tidak ada. Maka Amirul Mukminin mengatakan, kalau si fulan ada di saf kaum muslimin, falyakum, hendaklah dia berdiri. Dia diam aja, si alim ini. Diulang 3 kali oleh Amirul Mukminin. Maka dengan berat beliau maju dengan pakaian yang jombang-camping. Beliau ambil debu ditaburkan ke tubuhnya. Dia mengadahkan tangan kepada Allah seperti seorang hamba yang tidak ada harganya di hadapan Allah SWT. Beliau merengek istighfar, memohon kepada Allah. Belum turun tangan, Allah sudah beri hujan. Turun hujan dengan deras. Hal itu membuat nama beliau masyhur tenar di kalangan kaum muslimin. Maka Jumat depannya beliau berdoa, ya Allah, arihni min hadza, istirahatkan hamba dari kemasyhuran ini ya Allah. Maka Jumat berikutnya tidak keluar beliau kecuali menjadi jenazah. Allah wafatkan, Allah kabulkan. Takutnya mereka terhadap kemasyhuran. Lihat apa yang dilakukan orang-orang hari ini. Ini contoh salaf kita, sehingga mereka menjadi mulia, betul-betul mulia, kedudukan yang tinggi, yang sangat membuat cemburu orang-orang yang berjalan di jalan ini. Kok bisa mereka seperti itu? Manusia-manusia yang luar biasa. Belum lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka khusukkan hati anak-anak, ya. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang dikenal di penduduk langit, meskipun tersembunyi tidak dikenal manusia di muka bumi ini. Mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagaimana hadis dari Mu'adz bin Jabal, ya, yang tadi beliau menangis karena beliau ingat ucapan Nabi SAW, inna al-yasira minar riya' sirkun, sesungguhnya perkara yang kecil dari riya itu sudah dihitung syirik.
Masya Allah, kalau kita lihat hati kita ini, betapa banyak berjangkit riak di hati kita ini, luar biasa. Kita ini melakukan perkara kecil saja itu, kalau nggak ada riaknya kayaknya nggak puas. Kalau nggak betul-betul karena kasih sayang Allah SWT, hancur kita ini sudah. Ya, Masya Allah. Maka mereka salaf kita ini menjauhi pos-pos yang mereka kenali itu kelemahan dirinya. Manusia itu harus ngerti kelemahan saya di sisi ini, dan jangan dia dekati itu karena ini berbahaya atas imannya. Ya, hadis tadi yang kita bacakan ketika Umar bertanya kepada Mu'ad ibn Jabal, apa yang membuatmu menangis wahai Mu'ad? Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, innal yasira minar riya sirkun, sungguhnya riya yang kecil saja itu masuk dosa syirik. Wa innallaha yuhibbul adqiya al-akhfiya al-abriya, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang berupaya membersihkan dirinya dari beban-beban manusia. Alladzina in ghabu lam yuftaqadu, orang-orang yang kalau tidak hadir tidak dicari oleh manusia ini. Wa in hadaru lam yu'rafu, kalau mereka hadir tidak dikenal oleh manusia ini, tersembunyi, hamba yang sederhana. Ya, qulubuhum masabiqul huda, hati mereka ibarat apa? Lentera-lentera petunjuk. Yakhrujuna min kulli ghabra'a mudlimah, mereka keluar dari fitnah-fitnah yang gelap. Ya, mereka tu'rafuna fi as-sama wa yu'rafuna fi as-sama wa yahfauna fi ahlil ardi, mereka adalah orang-orang yang dikenal di penduduk langit dan mereka tersembunyi tidak dikenal di penduduk bumi ini. Inilah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa wasiat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Insyaallah sangat bermanfaat untuk anak pribadi khususnya sebagai motivasi kita bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Maka jadilah orang-orang yang cerdas, pelihara diri kita dari ganasnya api neraka, takutlah kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkan diri kepada Allah, jangan takut capek di dunia ini, ya, jangan takut capek di dunia ini. Dunia ini adalah dunia negeri bala. Andaikan dunia ini adalah negeri nikmat dan kelezatan, tentu para nabi dan orang-orang saleh yang hebat itu tidak pernah merasakan kepedihan hidup. Tapi Nabi SAW mengatakan, inna asaddan nasi balaan al-anbiya thummal amsal fal amsal, manusia yang paling deras balaknya dari Allah adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Maka bergembiralah kepada Allah SWT, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatilah Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan waktu istimewa antara antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan kuat supaya hati kita muncul kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahami baik-baik hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan dirinya. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita kepada apa yang Allah ridhai dan Allah cintai, dan diteguhkan kita untuk selalu berupaya mencari ilmu yang bermanfaat, yang menjadi lentera bagi kehidupan kita, membimbing kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan, sekali-kali kita harus waspada, jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia, jangan sampai tertipu dengan fitnah-fitnah yang ada. Segera beranjak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berubah kemalasan kita yang lalu menjadi kesemangatan untuk hadir menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang belum berzikir, yang belum baca Quran, yang belum belajar ilmu, yang belum salat malam, terus begitu. Perjuangkan, bebaskan diri kita, selamatkan diri kita dari jilatan api neraka. Fattaqun nar walau bisikit tamratin. Takutlah kalian dengan ganasnya api neraka meskipun dengan sebelah biji kurma. Demikian, sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.